Dan berikutnya, peserta kajian diharapkan mengganti username Zoom sesuai dengan format, yaitu nama underscore domisili. Ya, jadi bagi teman-teman yang namanya masih belum diganti, bisa diganti nama underscore domisili. Selama kajian berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyimak apa saja yang disampaikan oleh pemateri. Ya. Jadi benar-benar memperhatikan segala materi yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Lalu saling menghormati dan menghargai antar peserta kajian, dan juga diwajibkan untuk mute mikrofon dan mengaktifkan kamera untuk ikhwan. Ya, untuk ikhwan nanti harap mengaktifkan kameranya di saat kajian berlangsung. Lalu peserta diharapkan tetap berada di room Zoom selama kajian berlangsung. Apabila ada kendala harap disampaikan melalui WhatsApp grup kajian tematik. Ya, jadi nanti tolong bila ada keluhan atau halangan selama kajian bisa langsung chat di grup ya. Peserta diharapkan untuk tidak mengirimkan chat yang menimbulkan kegaduhan. Peserta dilarang memposting iklan maupun berjualan dalam bentuk apapun dalam grup demi kemaslahatan bersama. Lalu bila nanti peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat atau menekan tombol raise hand. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal daerah. Jadi nanti di saat sesi tanya jawab, teman-teman sebelum menyampaikan pertanyaan bisa mengenalkan diri, asal daerah, lalu menyampaikan pertanyaannya. Lalu yang terakhir, peserta dilarang menyebarluaskan dokumentasi kajian. Screenshot hanya untuk pengisian form absensi. Ya. Jadi jangan disebarluaskan, ya. Dan screenshot tidak untuk diupload ke story, ya. Jadi hanya untuk form absensi saja. Dan ya, jadi mengingatkan teman-teman boleh screenshot, tapi screenshotnya hanya untuk absensi aja ya. Jadi mengingatkan juga nanti akan ada absensi, dan absensinya adalah menggunakan screenshot. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum jami'an. Ya, sembari kita menunggu Ustadz untuk hadir bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا أستاذ؟ أهلا وسهلا حياكم الله بخير والعافية. كيف حالكم أنت؟ الحمد لله الحمد لله أنا كذلك في خير يا أستاذ. طيب dengan hadirnya Ustadz bersama kita, insya Allah bisa kita langsung mulai kajiannya, dan Ana serahkan kepada Ustadz waktu dan tepat untuk berbicara. Tafadhol ya Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ini suaranya jelas nggak? Jelas Ustadz. Baik, ini kayaknya merah gambar antum. Khawatir apa namanya sinyal ana lemah. Mungkin dari Ana Ustadz nih. Khairan muwaffaq insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوة sekalian, طلاب العلم رحمنا ورحمكم الله, وفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Alhamdulillah, malam hari ini kita bahagia sekali diberi kesempatan untuk berjumpa, dan ini
ana rasakan sebagai sebuah motivasi untuk pribadi ketika ana bisa bertemu dengan antum sekalian para thalabul ilm. Dan ana ingat ketika dulu di Madinah, ketika kita sudah mulai sibuk dengan keluarga, tinggal di luar, harus mencukupi kebutuhan dan sebagainya, atau kalaupun tidak karena alhamdulillah sudah tercukupi, akan tetapi memang kondisi keluarga berbeda dengan situasi para thalabul ilm yang masih betul-betul bisa fokus dan serius dalam belajar. Sehingga itu Anda dapatkan ketika seorang senior mengatakan apabila beliau datang dari luar, masuk ke masjid kampus, masjid jamiah, kemudian melihat mahasiswa di mana-mana belajar, kemudian rebutan saf awal, mengingatkan kembali masa-masa belajar yang masih dipenuhi dengan kompetisi mendapatkan faedah. Dan ini perlu memang diadakan update atau seorang mengembalikan semangatnya dalam belajar. Karena kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman yang ada dalam hati kalian juga bisa usang seperti baju yang akhirnya lama-kelamaan akan menjadi lama, menjadi usang. Maka Rasulullah SAW menyatakan fajaddidu imanakum, perbaharui dan semangati iman kalian. Dalam belajar demikian pula, seorang butuh komunitas yang bisa saling mengingatkan, sehingga kita harus menyadari bahwa belajar tidak ada batas umur. Dan sebenarnya kita semua sama. Kita memiliki tanggung jawab dan tuntutan untuk selalu mencari ilmu dan tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui. Sehingga ketika ada orang merasa bahwa dia telah menguasai atau merasa cukup, bisa jadi itu menjadi penyebab kerdilnya dia. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir, dan pernyataan beliau dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah taala dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabul Ilm. Beliau katakan afdalul asya' at-tazayyudu minal ilm. Sebaik-baik yang kita lakukan adalah menambah ilmu kita. Fa innahu man dhanna aw man iqtasara ala ma ya'lamu wa dhanna annahu kafin istabadda bi ra'yihi. Karena orang yang mencukupkan diri dengan apa yang dia tahu dan dia sangka bahwa itu sudah selesai, tidak perlu lagi menambah ilmu, maka dia akan rata-rata terlalu kagum dengan pendapatnya sendiri. Nah, kemudian fasara ta'zimuhu li nafsihi mani'an min al-istifadah. Bukan hanya sekedar ujub, bangga dengan apa yang dia kuasai, akan tetapi dia justru akan terhalang untuk mengambil tambahan pelajaran. Ya, bahkan karena dia sudah mulai merasa tidak butuh dengan ilmu, maka dia merasa bahwa ilmu orang lain itu tidak ada manfaatnya. Dan ini bahaya sekali. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, wal mudzakaratu tubayyinu dzalika khata'ahu. Dan ketika dia berdiskusi dengan orang lain, baru dia tahu bahwa dia selama ini salah. Dan ini juga diingatkan oleh masyayikh kita. Ketika seseorang membiasakan diri untuk belajar sendiri, atau banyak membaca, meneliti, menelaah, bahkan ada yang sekarang ini dikenal dengan bacaan kritis. Atau kalau dalam istilah bahasa Arab, qiraah naqdiyah. Ketika kita baca, kita dituntut untuk mengkritisi penulis. Jadi bukan tujuan kita untuk istifadah, tapi memang kita sudah terbiasa untuk mengkritisi. Akhirnya kita kehilangan sikap talibul ilm yang menghormati guru. Sehingga seringkali keinginannya membandingkan diri dengan si penulis, dengan sang ulama, dan sebagainya. Dan ini bisa jadi, na'udzubillah, ketika orang sudah membiasakan diri seperti itu, akan membawa dia jauh dari istifadah. Akan tetapi kekaguman kepada diri sendiri yang membuat dia seperti itu.
Dan ini banyak di akhir zaman terutama ketika orang juga salah dalam menelusuri cara belajar yang tidak sesuai dengan kebiasaan para ulama. Maka ikhwah sekalian, kita berdoa selalu kepada Allah agar langkah kita dalam belajar tidak sia-sia. Dan hakikatnya kita akan melihat apakah kita termasuk orang yang sukses dalam belajar sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, atau orang yang justru kebalik, dia menjadi orang yang paling sengsara dengan ilmu yang dikuasai, sehingga na'udzubillah ketika ada orang semakin banyak ilmunya kemudian Allah uji justru agamanya yang dipertaruhkan, seperti sebagian orang yang Allah Azza wa Jalla uji dengan takjub dirinya dengan keahlian, kecerdasan, lalu dia sempat tulis buku bantahan kepada orang-orang mulhid, kepada orang-orang ateis, musuh-musuh Islam, atau bahkan sekte yang berada dalam Islam, kata orang, akan tapi mereka banyak memiliki pemahaman melenceng, dibantahi sama orang ini, akan tetapi setelah itu, di akhir hayatnya, ternyata dia justru menulis kembali buku-buku yang justru menghancurkan Islam, bahkan mengatakan bahwa syariat ini membelenggu dirinya. Tidak ada jaminan seseorang akan selalu aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai talibul ilm memiliki tugas yang sama untuk senantiasa menambah ilmu, kemudian berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari tidak ada yang menjadi bumerang untuk kita sendiri. Akan tapi sebelumnya ikhwas sekalian, sebenarnya perlu kita sadari bahwa belajar untuk mendalami ilmu syar'i ini merupakan kesempatan. Jarang sekali ada orang yang Allah beri kesempatan meluangkan waktu untuk mempelajari syariat di saat kesibukan sudah mulai banyak. Maka Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, innama syabbahtu syababa kasyai'in waqa'a fi kummi thumma saqat. Aku memberikan permisalan untuk usia muda seperti sesuatu yang jatuh atau menancap di lengan baju, atau di sebagian bajuku ini kemudian jatuh cepat sekali. Artinya masa muda atau kesempatan untuk belajar ini merupakan kesempatan yang bisa jadi tidak terulang yang Allah berikan kepada kita. Ini pernah disampaikan oleh sebagian senior ketika mereka mengingatkan bahwa sebagian mahasiswa barangkali tertipu dengan keinginan dia mengembangkan diri, kata orang. Harus motivasi, cari pengalaman, jangan hanya berjibaku sama buku, kolot, kaku. Belajar, ya maunya belajar saja. Akan tetapi kembangkan keahlian, kemudian bakat dan sebagainya. Akhirnya dia disibukkan dengan pekerjaan, dengan perkumpulan, organisasi dan lainnya. Sehingga tidak jarang kesibukan yang tadinya tidak dinomorsatukan justru bisa menghancurkan tujuan aslinya. Ini yang diistilahkan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala sebagai qutta'ut turuq, preman atau begal dalam perjalanan talibul ilm untuk mencari ilmu. Dan tidak mesti preman atau begal itu berwujud kesengsaraan dan momok menakutkan. Bisa jadi bahkan preman-preman itu berwujud ujian dan godaan dunia. Maka ketika seorang mendapat kesempatan, kita berusaha untuk saling mengingatkan agar jangan sampai kesempatan itu berlalu. Waktu ini tidak akan terulang. Hakikat waktu kita adalah yang sedang kita jalan. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan, al-waqtu thalatha. Waktu itu 3. Waqtun madha anka falan ya'ud. Waktu yang sudah lewat dan itu tidak akan bakal kembali. Wa waqtun anta muntadhiruhu qad la tasilu ilaih. Waktu berikutnya yang engkau tunggu bisa jadi engkau tidak dapat. Kemudian wa waqtun anta fihi fanzur kaifa yakhruju anka. Dan waktu berikutnya adalah yang sedang engkau jalani. Lihat bagaimana waktu itu engkau laksanakan, engkau gunakan. Maka hakikat waktu adalah yang sedang kita lewati, bagaimana kita manfaatkan.
kita tidak mengatakan bahwa kita lebih baik dari yang lain. Akan tetapi perlu kita saling mengingatkan. Karena tidak mesti orang yang mengingatkan, dia lebih baik dari yang diingatkan. Bisa jadi orang yang mengingatkan sedang dalam kondisi perlu diingatkan. Akan tapi cara dia untuk mengingatkan diri dengan cara mengingatkan kepada orang lain. Maka ada pernyataan dari salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bil ma'rufin wa la naha 'an munkar." Seandainya seseorang tidak beramar ma'ruf nahi munkar sampai tidak punya salah sama sekali, maka tidak akan ada orang beramar ma'ruf nahi munkar. Maka kita perlu menyadari itu dan kita saling mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab itu tidak berhenti. Kita perlu menambah dan juga memperbaiki diri agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam langkah memelihara ilmu. Ana katakan demikian karena realitanya ketika mahasiswa talibul ilm sedang dalam marhalah belajar, dia bisa semangat dan selalu dekat dengan maklumat atau informasi maupun berbagai macam khazanah ilmiah. Akan tapi setelah lulus, seringkali seorang kemudian jauh dari referensi itu, akhirnya seolah kembali awam. Seolah-olah dia tidak pernah mempelajari itu. Maka ini yang kita khawatirkan ketika kita tidak memiliki komunitas orang-orang yang sama-sama belajar, maka kita akan kembali seperti sedia kala. Maksudnya seperti kita belum pernah mempelajari ilmu-ilmu itu. Dan kita ingat bahwa masyarakat membutuhkan ilmu yang kita pernah pelajari. Ketika sebagian masyarakat tidak tahu hadis itu apa, kalau seandainya ada orang diajak untuk belajar, ayo agar ibadah kita sesuai dengan hadis, lalu dia mengatakan hadis itu apa, kita mau ngomong apa? Kalau seandainya hadis yang dijadikan sumber dan landasan dalil orang akan beribadah kepada Allah, ternyata hadis itu sendiri tidak ada. Tapi cukup ketika ada orang bertanya tentang, tolong jelaskan kepada saya hadis itu apa. Kita bahagia karena ada orang yang tidak tahu, tidak merasa malu untuk mencari tahu. Dan ini realistis, ada. Memang betul-betul tengah masyarakat orang tidak kenal hadis. Dan bisa jadi kalau seandainya kita adakan penelitian, banyak orang yang tidak kenal hadis. Maka tugas kita berat sekali. Talibul ilm yang menjadi orang-orang yang Allah pilih. Seperti yang disebutkan oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Beliau di muqaddimah ingin menjelaskan bahwa orang yang belajar itu sebenarnya sedang Allah pilih di atas orang-orang yang Allah pilih pula. Ya, beliau katakan dalam muqaddimahnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat, beliau mengatakan amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab fahadahum lil iman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan yang maha suci nama-namanya mengkhususkan sebagian makhluknya sesuai dengan yang ia cintai, maka mereka akan diberikan hidayah. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل ففضلهم على سائر المؤمنين. Kemudian setelah Allah pilih hamba yang dia cintai, kemudian dikasih hidayah mereka, Allah kembali memilih orang-orang yang beriman tadi. Kemudian Allah ajarkan mereka Al-Quran, hadis, dan juga dipahamkan tentang agama. Sehingga mereka menjadi orang pilihan di atas hamba-hamba lain yang telah pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu ini merupakan keistimewaan dan kehormatan untuk kita seorang talibul ilm, sehingga nanti ketika ada orang yang membutuhkan, kita bisa memberikan pencerahan yang barangkali pencerahan ini tidak bisa diberikan kepada atau diberikan oleh semua orang. Dan hakikatnya ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ini pernah saya dengar dari Syekh Ibrahim Amir Ruhaili hafizahullah taala ketika beliau mengajarkan di Masjid Nabawi. Beliau katakan ketika seorang ingin beribadah kepada Allah, dia membutuhkan ilmu agar ibadahnya betul-betul dibangun di atas basirah. Maka ilmu itu fardu ain. Ilmu yang dibutuhkan untuk mentauhidkan Allah,
beribadah kepada Allah agar dia tidak salah dalam beraktivitas, entah ibadah mahdhah atau ibadah kesehariannya. Ini fardu ain. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Pembahasan secara rinci, hadis, usul fikih, kemudian masalah akidah yang betul-betul terjadi beberapa pembahasan yang perlu konsentrasi dan pelajari. Tidak semua orang bisa untuk itu. Maka sudah sepantasnya ada beberapa orang yang betul-betul mengorbankan diri untuk membahasnya. Dan ini memang tarafnya adalah fardu kifayah. Maka mereka, orang-orang yang mempelajari fardu ain, mereka satu saat akan bertanya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu itu secara fardu kifayah. Maka apabila terbalik, orang yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkesempatan mempelajari ilmu-ilmu yang mestinya fardu kifayah, ternyata yang fardu ain saja tidak tahu, maka ini memprihatinkan. Terlebih ketika seorang futur kemudian dia merasa bahwa yang sedang dia pekerjakan ini, sedang dia laksanakan ini, tidak lebih istimewa dari tindakan maupun pekerjaan orang-orang awam. Sehingga dia putar balik. Kalau orang kita bilang banting setir. Dia merasa saya tidak merasa untung dengan belajar saya ini. Saya lebih suka cari uang saja. Nah, sehingga cari profesi yang kira-kira bisa membangun orang zaman sekarang sampai membahas itu. Dikatakan, saya sudah belajar, punya sanad, gelar panjang. Ternyata belajar seperti tidak dihargai ketika gaji kecil. Mending saya kerja di mana agar uangnya dapat banyak. Bisnis atau apa, kemudian setelah itu dia tinggalkan ilmu yang selama ini sempat dia pelajari. Rugi sekali. Rugi sekali. Ya. Dan memang para ulama dulu mengatakan, man talabal haditha aflas. Orang yang belajar ilmu hadis, dia tidak akan kaya. Bahkan salah seorang ustadz kita pernah mengatakan, kalau kalian ingin cari kekayaan kok lewat profesi guru, salah itu, salah. Ya, tidak ada ceritanya guru itu jadi kaya dengan pelajarannya. Kan tetapi orang yang akan menjadi sukses kekayaan adalah para pengusaha atau orang yang kerja memang. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan kepada hambanya yang dia kehendaki. Ada orang yang dipersiapkan untuk melanjutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis disebutkan, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami' farubba hamil fiqhin laysa bifaqih warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan muka yang cerah kepada orang yang mendengarkan hadisku. Dia pahami, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang setelahnya seperti yang dia dengarkan. Betapa banyak orang yang bisa lebih banyak mengambil pelajaran dari ilmu yang dia dengar daripada dia sendiri. Betapa banyak orang yang menyampaikan sebuah ilmu, dia tidak lebih pandai dari orang yang mendengarkan dari dia. Atau bahkan orang yang membawa ilmu itu tidak paham sama sekali. Tapi cukuplah dia berjasa dan dia mendapatkan pahala pada saat ilmu itu dia bisa sampaikan. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga orang yang mendengar bisa memanfaatkan ilmu yang pernah dia pelajari, kemudian ditransfernya dia kepada muridnya, ternyata muridnya lebih pintar. Akhirnya murid itu akan mengembangkan ilmu yang dia dengar dari gurunya pada saat gurunya belajar lagi dari gurunya sebelumnya tanpa memahami itu. Dan ini mungkin sekali. Orang-orang berbeda tingkatan levelnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan." Sungguhnya permisalan yang Allah Azza wa Jalla utus aku dengan membawa hidayah maupun ilmu seperti hujan yang menyirami tanah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala'a wal 'ushb al-katsir." Sebagian tanah ada yang subur, dia menyerap air, kemudian dia tanamkan, dia tumbuhkan buah-buahan, tanaman pertanian dan sebagainya. Wa asaba minha ukhra wa minha
dalam hadis disebutkan ajadib, minha ajadib amsakatil ma fanafa'a Allah bihan nas fasharibu wasaqau wazara'u. Ada tanah yang lain bentuknya. Dia adalah tanah seperti tanah liat. Dia tidak bisa menyerap air. Akan tetapi ketika bentuknya agak menjorok ke dalam, maka dia bisa menahan air. Dia bisa menampung. Sehingga Allah Azza wa Jalla tetap menjadikan orang-orang bisa memanfaatkan air yang ada dalam tanah yang menjorok ke dalam itu, sehingga mereka bisa minum, bisa bertanam dan mengairi tanaman mereka. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Tapi model ketiga dari tanah yang disirami hujan adalah tanah padas tapi rata. Dia tidak bisa menyerap air, tapi dia juga tidak bisa menampung air. Kata Nabi SAW, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ فَنَفَعَ اللَّهُ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. Itulah permisalan orang yang bisa paham agama. Kemudian Allah berikan dia manfaat sehingga dia tahu, kemudian dia ajarkan. Ini yang paling bagus tentunya. Dia paham, kemudian diajarkan kepada orang. Tapi Nabi SAW menyatakan, وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Dan permisalan untuk orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, tidak tertarik belajar agama, tidak mau juga untuk mempelajari agama, apalagi sampai menyampaikan kepada orang lain. Yang repot lagi ketika ada orang sudah belajar agama, kemudian ditinggalkan agamanya, dia cari apa yang dicari oleh kebanyakan orang. Dan dia tidak mau menerima hidayah yang Allah utus aku untuk membawanya kepada mereka. Maka model orang yang tidak mau belajar ini juga banyak di zaman ini. Ya. Dan kita perlu bersyukur pada saat kita masih memiliki ketertarikan untuk belajar agama. Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Berarti ketika ada orang yang ingin belajar agama, Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan kepada orang itu. Sebenarnya Allah yang menunjukkan kita untuk belajar. Allah yang menghendaki kita ada baiknya. Ini sebagai tanda. Kata Nabi SAW, kita belajar, kita mau fokus dan menyibukkan diri dengan profesi yang tidak menguntungkan ini secara penilaian manusia. Akan tapi ternyata ini adalah tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan kepada seseorang. Sementara ada hadis yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada kelemahan dalam sanadnya, disebut oleh Abu Ya'la sebagai kilas balik dari hadis sahih yang tadi. Beliau sebutkan, "Man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi." Orang yang tidak mau belajar agama, bertafaqquh fid din, berarti sebenarnya Allah sedang campakkan dia. Dan Hafidz Ibnu Hajar mengambil kesimpulan pula dari hadis yang tadi. Hadis pertama, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din," berarti orang yang tidak tertarik belajar agama, hakikatnya dia sedang terhalang dari kebaikan yang banyak sekali. Maka orang yang ada kesempatan belajar ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan hakikatnya kita hanya berbeda langkah saja. Siapa yang lebih duluan, kemudian siapa yang umurnya lebih banyak. Wa illa tugas kita sama dan masing-masing justru memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan ilmu yang sudah dipelajari. Karena yang hakikat orang dikatakan hafidh adalah orang yang bisa menghafal dan orang bisa mempertahankan. Nabi SAW menyatakan, "Ta'ahadu hadzal Qur'an, fawalladzi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi 'uquliha." Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, kalian jaga hafalan Quran ini. Karena hakikatnya Al-Quran ini lebih gampang untuk lupa daripada seekor unta yang lepas dari tempat ikatannya. Kalau seandainya dia tidak diikat. Unta tidak ada yang berlari, unta berjalan. Akan tapi ketika tidak ditambatkan, maka dia juga bisa hilang setelah dia berjalan dengan arah yang tidak kita ketahui. Maka kata Ibnu Abdul Bar, tidak salah, beliau katakan, kita lihat dan kita sadari kalau seandainya Al-Quran
yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk menghafalnya, ternyata bisa gampang lupanya kalau tidak diingat-ingat. Bagaimana dengan ilmu lainnya, kata Ibn Abdul Bar. Ini akan lebih susah sekali. Maka orang yang dikatakan alim adalah orang yang bisa memelihara ilmunya, kemudian dia juga bisa mengamalkan. Adapun orang yang pernah belajar kemudian ditinggalkan lagi apa yang dipelajari, itu namanya mantan orang berilmu. Dan kita khawatir itu. Nah, maka ikhwan sekalian, kita ingin saling mengingatkan dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah belajar dimanapun kita berada dan kapan saja. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan di antara metode untuk mendapatkan ikhlas dalam belajar, selain yang pertama, seorang belajar untuk menghilangkan ketidaktahuannya. Dan ini jelas kita banyak tidak tahunya. Semakin banyak kita belajar, kita akan semakin sadar bahwa kita banyak tidak tahuan kita. Oh ternyata ini belum tahu. Oh ternyata belum. Dan itu subhanallah. Selama ini kita barangkali menyangka kita sudah Syekhul Islam, sudah banyak pengetahuan, dan apalagi kita belum banyak ilmu. Biasanya kita merasa mantap dan benar sendiri. Ternyata setelah kita buka bolak-balik buku para ulama, betul-betul ternyata selama ini yang kita anggap paling baik benar, ternyata tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, orang ikhlas dalam belajar tujuannya untuk menghilangkan ketidaktahuan orang-orang yang ada di sekitar dan di belakang kita. Dan yang ketiga, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, orang belajar untuk beramal dengan ilmunya. Bukan hanya dipelajari sebagai teori saja, akan tapi harus diwujudkan dengan amal. Kemudian yang terakhir adalah ketika seorang belajar, tujuannya adalah menghidupkan sunnah, untuk menghidupkan ilmu itu sendiri. Kalau seandainya ilmu ini tidak dipelihara, maka ilmu itu akan sirna. Dan ada sebuah pelajaran yang disebutkan Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah, beliau mengatakan seorang alim bernama Al-Auza'i. Beliau ini seorang alim yang juga memiliki madhab. Akan tetapi sayangnya murid-murid beliau tidak seaktif murid-murid imam yang 4 mazhab, sehingga seolah-olah mazhab beliau tidak dikenal. Dan beliau satu saat keluar dan ketemu dengan beberapa muridnya, ternyata murid-muridnya membicarakan tentang dunia. Maka beliau katakan, waihakum, kalian celaka. Kalau kalian, para penuntut ilmu, tidak membicarakan ilmu, maka ilmu itu akan hilang. Siapa yang akan membicarakan ilmu ini kalau seandainya kalian tidak membicarakannya? Maksudnya, ketika seorang berbicara, ngobrol, dan selalu mendiskusikan ilmu, maka ilmu itu akan kelihatan. Dan kita merasakan itu. Beberapa komunitas tulabul ilmu, ketika ngobrol dengan mereka, terasa kerdil kita pada saat di setiap tempat mereka bertukar pengalaman dan informasi. Ada buku baru dicetak dengan seperti ini, dengan sekian jilid, dan tahqiq seperti ini. Kemudian, oh iya, itu sebelumnya ada cetakan yang terbagus begini, ternyata ada kelemahan begini. Kemudian ada kajian di Syekh sana, ada ada materi yang seperti ini, pernah dibahas syarah kitab ini. Dan ini terlihat sekali suasana belajarnya yang kondusif, sehingga membuat kita semangat kembali untuk belajar. Di saat kita bertemu dengan beberapa tulabul ilm, perbincangannya urusan fasilitas. Ketika ada badal, atau ada uang apa, hadiah, atau ketika kita ingin berpacu, fulan punya penghasilan sekian, kita juga tambah, kita juga bisa seperti itu. Akhirnya obrolan para tulabul ilm saja seperti itu, ilmunya seperti tidak bermanfaat. Mati di tengah mahasiswa sendiri mati. Bagaimana kita akan berharap ilmu itu akan ada di tengah masyarakat awam? Maka ikhwan sekalian, beberapa hal yang perlu kita saling diskusikan, bahwa kita sebagai tulabul ilm perlu menjadi teladan, menjadi contoh dalam memelihara dan perhatian kepada diri kita sendiri sebelum kita perhatian kepada lingkungan maupun perhatian kepada kaum muslimin. Sebelumnya kita harus perhatian kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur metode belajar, dan sebelumnya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang juga perlu diingatkan, sebagaimana dulu para senior kami mengingatkan kami.
mereka mengatakan perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita kurang baik, maka belajar kita sebaik apapun juga tidak ada manfaatnya. Dan seorang talibul ilm sudah sepantasnya menjadi teladan, contoh terdepan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prihatinkan sekali, ada mahasiswa talibul ilm berprestasi dalam belajar, akan tapi dalam urusan ibadah memprihatinkan. Dan ini ada, anak katakan ada. Talib nilainya bisa dikatakan seleser itu. Seleser itu bunder yang betul-betul bunder karena nilainya 5 dari 5. Kalau di Indonesia ini kan mereka pakai angka 4 untuk melambangkan nilai full A+ mumtaz, murtafi', syaraful ula. Istilahnya begitu. Wah, udah bangga itu kalau dapat kayak gitu. Kayak seolah-olah dia sudah mau jadi nabi aja itu. Ya. Tapi ternyata ketika nilainya 5 itu, kebiasaan dia seperti orang bukan talibul ilm. Malam begadang sampai jam 1:30, 1:30, kemudian balik ke kamar, tidur. Orang subuh, sholat dia tidur. Kemudian menjelang waktu kuliah dia keluar, kemudian dia wudhu, berangkat ke kuliah, sholat subuhnya di kuliah sebelum dia masuk kelas. Dan itu tidak sehari 2 hari. Ana lihat berkali-kali. Karena tidak menghukumi orang, apalagi menganggap bahwa kita lebih baik dari dia. Akan tetapi, kalau seandainya pemandangan seperti ini tidak sedikit, kita prihatin sekali. Bagaimana akan kita harapkan masyarakat di luar sana? Ya. Ini yang Anda ceritakan. Ini talib, dia luar biasa. Zaki, cerdas sekali. Ketika dia akan tes S2, ya, Anda lihat dia memang tidak tertarik. Dari awal dia ngobrol, Anda nggak pengen lanjut S2, Anda mau kerja, Anda dagang aja. Dan memang ternyata kawan-kawan negaranya mengatakan dia ini keluarga orang kaya. Mereka keluarganya pedagang, bisnismen, sehingga dia belajar juga mungkin akan menyusul keluarganya. Tapi ala kulli hal, dia terkenal cerdas. Nilainya tinggi. Kemudian ketika dia ada tawaran untuk masuk S2, dia tidak tertarik. Sudah mepet waktu sekali itu, baru dia bilang, sudah, ana mau mengulang saja pelajaran, siapa tahu bermanfaat. Dia belajar, terampung, dia ujian, langsung diterima. Dia langsung bilang, khalas ya Emma, ana kubil. Gampang sekali dia ngomong begitu. Sudah ya Emma, ana sudah diterima S2. Karena memang nilainya gampang. Orangnya gampang sekali belajar. Tapi subhanallah, gaya belajarnya tidak berubah itu. Belakangan akhirnya anak ketahui, aina fulan. Ternyata, oh dia sudah keluar. Kenapa emangnya? Ya nggak pingin aja dia lanjut. Anda baru ingat ketika dia ngomong memang dia tidak tertarik untuk belajar. Akhirnya dia keluar, kemudian dia ternyata kerja di bagian diplomat atau apa. Yang jelas, Anda tidak ingin menghukumi orang, akan tetapi bisa jadi realitas seperti itu tidak sedikit. Maka kita berusaha untuk jangan sampai yang seperti itu terulang pada kita. Ya. Maka talibul ilm perlu memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, antum barangkali sering mendengar, beliau adalah seorang ahli hadis. Galak dia, terkenal galak. Dan disiplin dalam ilmu hadis. Ternyata beliau adalah seorang ahli ibadah. Disebutkan oleh muridnya, Waqi' bin Jarrah ar-Ru'asi, beliau katakan bahwa al-A'mash kana qariban min 70 sana lam tafuthu takbiratul ula. Ya, jadi kelebihan Al-A'mash ini, beliau 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kadang-kadang beliau ini juga mempertanyakan ketika ada orang penampilannya syar'i, tapi kok ya bisa gitu loh. Ilmu agama yang sangat dibutuhkan kok nggak ngerti. Sekalipun ada itu terjadi seperti itu. Al-A'mash pernah ditanya oleh seorang, jenggotnya panjang sekali. Kasalih, yang bertanya itu jenggotnya banyak. Suatu saat dia ditanya, ternyata pertanyaannya pertanyaan kecil sekali. Maka beliau katakan, maksudnya bukan kecil akan tapi tidak kebayang. Ini syekh bertanya dengan ilmu yang sesuatu yang mungkin anak kecil bisa jawab. Maka kata Al-A'mash rahimahullah, "Unzuru ila hadha syekh, lihyatuhu tatahammal hifdha 4,000 hadis." Dia katakan, coba lihat
Syekh ini. Jenggotnya bisa mewakili hafalan 4.000 hadis. Wa mas'alatuhu mas'alatus sibyani fil kutab. Akan tapi yang dia tanyakan adalah pertanyaan anak kecil yang ada di TPA. Ya, maksudnya beliau ingin mengingatkan bahwa ilmu ini erat kaitannya dengan ibadah. Baik ketika kita belajar butuhkan ibadah kepada Allah, dan orang beribadah kepada Allah butuh ilmu. Maka dua-duanya ini harus kita pelihara. Ya. Dan pernyataan yang sama diungkap oleh para ulama dalam biografi Sa'id Musayyib rahimahullah. Beliau katakan ma uzzina atau ma nudiya bis salati min 40 sana illa wa sa'idun fil masjid. Selama 40 tahun tidak ada suara azan dikumandangkan melainkan Sa'id Musayyib ini menantunya Abu Hurairah sudah ada di masjid. Beliau tidak ingin ketinggalan salat. Kemudian ada pernyataan yang lain dari seorang ulama, mereka justru mengatakan kalau ada guru salatnya tidak perhatian, maka tidak usah dijadikan guru itu. Ya, pernyataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau katakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi at-takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Kalau kamu lihat ada seorang guru ternyata dia tidak peduli dengan takbiratul ihram bersama imam, faghsil yadaka minhu. Enggak usah belajar dari orang kayak gini. Nah, kita khawatir orang-orang akan menilai kita tidak dipercaya karena sholat kita atau ibadah kita tidak bisa juga diandalkan. Syu'bah bin al-Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau satu saat melihat apanya enggak benar. Kalau tidak salah namanya Ubaidullah ibnu Yahya Taimi. Disebutkan ra'aituhu yusalli salatan la yuqimuha, fataraktu haditsahu. Aku lihat dia salatnya enggak benar, maka aku enggak mau belajar hadis dari dia. Nah, maka talibul ilm perlu menjadi teladan, contoh dalam melaksanakan ibadah. Dan kita tidak hanya ingin ilmu yang kita pelajari selesai, muqarrar dari awal sampai akhir, dihafal, bisa dipahami, jawab di ujian, akan tetapi kita ingin bahwa ilmu itu terlihat pada penampilan kita sebagai sosok talibul ilm beneran. Kita pernah ingat sebagian masyayikh kita dulu di Madinah mengatakan, dulu talib jami'ah Islamiyah dijadikan sebuah simbol keilmuan. Ketika ada orang di pasar atau di rumah sakit atau di jalan melihat ada mahasiswa dari jami'ah Islamiyah, mereka ingin untuk bertanya, kesempatan ada orang yang berilmu. Akan tapi seiring lambat laun semakin ke belakang, mulai penampilan tidak ada bedanya, bahkan ilmu itu juga sirna bersama penampilan dan juga sifat terjang para mahasiswa yang semakin jauh dari ilmu. Kalau seandainya talibul ilmi seperti ini, maka bagaimana kita akan harapkan kebanyakan kaum muslimin. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memelihara waktu. Tadi kita sebutkan bahwa talibul ilm waktu itu ada 3, dan memang hakikatnya ilmu yang atau waktu yang kita miliki adalah waktu yang sekarang kita lewati. Para ulama betul-betul memelihara waktu mereka. Sampai yang seperti dinukil dari Ibnu Jauzi, bila salah beliau, ketika diajak untuk berbicara, ngobrol sebentar, beliau katakan, kalau engkau bisa berhentikan jalannya matahari ini, aku berhenti ngobrol sama kamu. Tapi kalau seandainya kamu nggak bisa berhentikan matahari ini, aku akan kehilangan waktu dan aku rugi sekali. Ini yang membuat Ibnu Jauzi memiliki alaf mu'allafah, memiliki banyak karya yang dihasilkan untuk kaum muslimin sampai sekarang dikenal ketika mereka memelihara waktu. Ada pernyataan dari salah seorang ulama bermadzhab Hambali, Ibnu Hubairah. Beliau mengatakan, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa urahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu merupakan sesuatu yang pantas untuk engkau paling perhatikan, dijaga, karena aku melihat bahwa waktu itu merupakan sesuatu yang paling suka diremehkan oleh orang. Anak ingat sebagian senior ketika habis sholat isya, kita pulang dari Masjid Nabawi dulu. Sebagian senior
masuk ke kamar. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Bertanya saja, perhatian kepada adik kelas. Tapi setelah itu ngobrol sebentar, kemudian lihat jam, pulang. Punya target sendiri, saya harus selesaikan tugas saya harus bagi dan sebagainya. Dan seperti ini kalau kita lihat pada beberapa orang yang kita bisa contoh, kita akan terdorong untuk seperti itu. Dan waktu ini tidak boleh terbuang sia-sia, kita perlu membagi. Terutama untuk orang yang sudah berkeluarga, bagaimana dia membagi untuk keluarga, bagaimana untuk tugasnya sebagai pengajar atau sebagai pelajar, dan kapan dia juga mengkhususkan untuk dirinya. Karena bagaimanapun juga tidak dipungkiri pernyataan para ulama, mereka mengatakan man tazawwaja faqad rakiba al-bahr wa man wulida lahu faqad khusir. Orang yang menikah hakikatnya dia seperti orang yang mulai mengarungi lautan. Sedangkan orang yang sudah mendapat momongan, maka hakikatnya kapal itu sudah pecah. Berarti akan tambah kesulitannya, tanggung jawabnya, beban pikirannya. Tidak sama dengan para pemuda yang masih bisa fokus konsentrasi, ngalor ngidul bawa buku, bisa dihafalkan, kapan dia pengen hadir di majelis, dia hadir, dan sebagainya. Ini barangkali sudah kesulitan untuk orang yang punya tanggung jawab keluarga. Tapi keberkahan itu Allah yang atur. Bisa jadi orang yang berkeluarga bisa menjaga waktunya lebih banyak daripada bujang-bujang yang tidak tertentu bagaimana mereka mengatur waktu. Intinya mengatur waktu penting sekali. Bagaimana kita membagi tugas pribadi, kemudian tugas lembaga maupun tanggung jawab keluarga. Kemudian berikutnya, ikhwas sekalian, menghadiri majelis ta'lim huwal asal. Hukum asalnya kita belajar itu tidak belajar sendiri. Kalau seandainya tidak ada manfaat yang lebih besar pada hadir di majelis ulama selain agar kita terbiasa untuk tawadhu dan tidak lancang, gegabah, tergesa-gesa dalam memberikan jawaban, maka cukuplah itu merupakan faedah besar sekali. Dan ini yang diingatkan para masyayikh. Bisa jadi yang seperti ini akan membedakan hasil seorang talibul ilm dengan orang yang hanya talib al-akademi. Ya, orang yang hanya mencari gelar melalui metode akademik seperti sekarang. Berapa SKS anak ambil mata kuliahnya dalam satu semester, kemudian nilai batasan A, B, C, mumtaz, jayyid dan jayyid, kemudian selesai dari itu dihafalkan, selesai di lembaran soal dan sebagainya. Rata-rata orang yang bisa hadir di majelis ilmu, mereka akan terlihat lebih bijak, kemudian lebih hati-hati dalam memberikan jawaban, fatwa, dan sebagainya. Karena tidak sama dengan orang yang hanya belajar, oh ini hasil penelitian saya, ini adalah pemahaman saya baca di buku ini, dan sebagainya. Terlihat sekali. Ada beberapa orang, doktor, tapi ketika dia menyampaikan sebuah statement atau salah satu informasi yang bisa dikatakan ilmiah menurut komunitasnya, ternyata ketika ditanya, oh itu hasil penelitianku, itu saja argumennya. Ini memprihatinkan sekali. Di saat para ulama mereka berhati-hati dalam memberikan jawaban, maka itu yang kita harapkan ketika kita hadir di majelis itu. Ditambah ilmu yang seperti ini, mempelajari dari ahlinya, menjadi kebiasaan para ulama. Ketika mereka akhirnya bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin, ternyata perjuangan mereka adalah sabar untuk beriktikaf dan bersimpuh di majelis para ulama. Ya, bahkan ini bukan hanya ulama hadis saja. Kalau kita sering mendengar tentang kisah orang-orang yang hadir di majelisnya Imam Ahmad 5.000, ternyata berapa puluh saja yang betul-betul mencatat sama beliau, sisanya ingin mempelajari samat atau kebiasaan Imam Ahmad rahimahullah, maka
kita juga dapati ternyata dalam biografi para ulama ahli bahasa pun demikian. Artinya kalau ahli bahasa demikian, maka ulama lainnya dalam masalah fikih, hadis, dan akidah akan lebih seperti itu. Seperti disebutkan oleh Tha'lab Abul Abbas Ahmad Al-Lughawi. Beliau meninggal tahun 291 Hijriah. Beliau katakan, "Ma faqadtu Ibrahim al-Harbi min majlis nahwin aw lughatin nahwa 50 sanah." Aku tidak pernah ketinggalan melihat Ibrahim al-Harbi. Ibrahim al-Harbi ini rival beliau dalam mempelajari ilmu bahasa. Beliau katakan, aku selama 50 tahun tidak pernah melihat Ibrahim al-Harbi absen dari majelis ilmu nahwu atau ilmu bahasa. Ini kalau seandainya dalam pelajaran nahwu atau bahasa saja, ternyata para ulama dulu seperti itu cara belajarnya. Bagaimana dengan ilmu fikih, ilmu agama lainnya? Karena ilmu bahasa adalah ilmu alat. Kalau seandainya mereka yang dalam mempelajari ilmu alat semangat, maka sudah sepantasnya orang-orang yang pelajari ilmu agama dan inti akan lebih semangat kembali. Kemudian berikutnya, ikhwas sekalian, ini juga berkali-kali Anda sampaikan di berbagai majelis, karena ini penting, yaitu bagaimana seorang talibul ilm menjaga agar dirinya terhormat. Bukan agar orang menghormati dia, akan tetapi dia ingin memelihara kehormatan ilmu yang dia pelajari. Sehingga ilmu yang dia bawa tidak dibawa ke sana kemari seperti orang awam membawa jajakan barangnya atau hartanya yang sebenarnya tidak terlalu terhormat. Ilmu yang kita pelajari berkaitan dengan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dihormati. Maka kita sebagai pembawanya, kita perlu menjaga kehormatan diri kita sendiri. Dan ini diperhatikan oleh para ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmu." Orang yang tidak menjaga dan tidak perhatian kepada dirinya sendiri, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika menyatakan, "Lau kana fi syurbi ma'il baridi ma yathlamu syai'an min muru'ati ma syaribtu illa harran." Kalau seandainya minum air dingin dapat mengurangi kehormatanku, maka aku tidak akan minum air dingin. Aku hanya akan minum air panas. Ini yang sering dijaga oleh para ulama agar mereka tidak masuk dalam ranah khawarimul muru'ah. Bisa jatuh dalam sesuatu yang menghancurkan kehormatan mereka. Ini penting sekali. Talibul ilm sudah sepantasnya. Kalau kita dibahas tentang masalah ibadahnya, maka dalam urusan penampilan harus terlihat mereka terhormat. Bukan kita ingin dihormati, kelihatan jaim dan sebagainya. Akan tapi kita membawa warisan yang perlu dihormati dan dijaga. Maka tidak pantas kita berjalan seperti orang-orang di luar sana. Orang awam, anak jalanan dan sebagainya. Tutur kata kita, komentar kita di medsos dan juga tindak tanduk kita tidak pantas seperti orang awam yang tidak pernah belajar agama. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah memberikan nasihat kepada seorang pejabat. Beliau katakan, "Idza ta'allamta syai'an min ta'atillah, falyura 'alaika atharuhu wal yadhhar fika sabtuhu." Apabila engkau mempelajari satu ilmu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, hendaklah efek dan bekasnya kelihatan. Orang sudah belajar kelihatan lebih tenang, lebih wibawa, sejuk. Bukan seperti orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Maka kata Abu Asim Ad-Dhahhak Ibn Makhlad An-Nabil rahimahullah, "Man talaba al-hadith faqad talaba a'la umuriddin fayajibu an yakuna khairan nas." Orang belajar ilmu hadis itu orang yang telah mempelajari pokok yang tinggi dalam agama. Maka sudah sepantasnya dia menjadi orang yang paling baik. Maka seseorang perlu menjaga penampilan dia, ucapannya, kemudian interaksi dengan manusia tidak perlu atau jangan sampai sama dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Agar agama ini mendapat simpati dari masyarakat sehingga banyak orang yang bisa menikmati agama seperti yang kita pernah rasakan. Dan realitanya memang ada orang-orang yang membuat orang lari dari agama. "Inna minkum munafirin," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kalian membuat orang lain lari dari agama ini.
Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muadz bin Jabal, hanya sholat kepanjangan saja. Bagaimana ketika kita melihat sebagian talibul ilm, ternyata penampilannya membuat orang lain kecewa. Sudah terlanjur simpati kepada sebuah ajaran, akan tapi kekecewaan itu muncul sampai ke bawah pada kekecewaan kepada agama. Pada saat beberapa individu yang menawarkan ilmu ternyata tidak bisa dijadikan teladan. Maka khawarimul muru'ah diperhatikan oleh para ulama. Mereka katakan banyak contoh-contohnya. Dan ada sebagian muru'ah itu berkaitan dengan uruf atau kebiasaan masyarakat. Memang mubah. Akan tapi kita perlu tahu bahwa kesempurnaan dan kemuliaan tidak hanya selalu berkisar dalam orang mengetahui, memang aku nggak boleh ini kan halal. Nggak boleh ini kan nggak haram dan sebagainya. Akan tetapi talibul ilm untuk mendapatkan titik kemuliaan perlu memperhatikan semua yang berkaitan dengan kehormatan dia. Ya, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau menilai bahwa orang yang jalan gontai, apalagi sampai noleh ke sana kemari, melihat bangunan rumah orang, kendaraan orang, orang ini bisa hancur muruahnya. Antum bayangkan, antum jalan dari kampus atau dari tempat sekolah ke masjid, jalan santai, ada rumah orang dilihatin, ada mobil antum lihatin, nggak tahu dalamnya ada orangnya. Ya. Nah, seperti ini tidak terlihat bijak sekali. Orangnya terlihat kayak tidak punya kerjaan, jalan pelan-pelan. Kalau orang punya disiplin, ada target tertentu, dia harus segera baca, dia harus segera kuliah, dia harus ngapain, jalannya cepat. Ya, seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kaitannya dengan yang mubah. Kecuali kalau seandainya ini seperti disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, beliau katakan di antara yang khawarimul muru'ah ada yang kaitannya dengan haram, seperti tidak pantas seorang duduk-duduk depan rumahnya atau duduk di jalan, kemudian ada orang lewat, apalagi yang perempuan juga lewat, sehingga yang seperti itu bisa menimbulkan fitnah dan dia juga melakukan maksiat. Nah, ini termasuk disebutkan sebagai kategori khawarimul mur'ah, menghancurkan kehormatan seseorang. Maka sebagian ulama mereka tidak mau duduk-duduk di jalan. Ya, tidak mau mereka duduk di jalan karena itu bisa mengurangi kehormatan ilmu yang mereka pelajari dan mereka sendiri. Kemudian termasuk di antara yang mencukur jenggot, ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai satu khawarimul mur'ah yang menjatuhkan kehormatan seseorang. Termasuk di antaranya ketika seorang tidak perhatian pada penampilan dirinya. Ini disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ketika orang tidak perhatian dengan penampilan, lama tidak mandi, tidak pakai minyak wangi, baunya kesana kemari bisa menghancurkan muruahnya. Ini kata Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan orang potong rambut ketiak di depan orang, ini memalukan sekali, ini bisa menghancurkan muruah. Artinya para ulama mereka perhatian dalam urusan penampilan seperti itu. Karena ini juga termasuk bagian dari penghormatan terhadap ilmu yang kita miliki. Sekali lagi kita tidak ingin mendapat penghormatan orang. Akan tapi kita menghargai ilmu yang kita pelajari. Sehingga kita perlu tidak tampil seperti penampilan orang-orang awam. Ada pun pujian orang. Maka itu tergantung. Syekh Abdul Aziz Sadhan, beliau mengatakan pujian itu ada kalanya bisa memotivasi. Bahkan dibolehkan di dalam syariat dikatakan tilka ajiru busyral mu'min. Ketika Nabi SAW mendengarkan ada orang yang melakukan sebuah kebaikan sudah selesai dan dia jaga niatnya, akan tapi ternyata ada orang yang suka dengan amal kebaikan orang tadi dan dia dipuji, maka orang tadi bahagia juga dengan pujian itu. Maka Nabi SAW tilka ajiru busyral mu'min. Itu adalah busyra atau kabar gembira dari Allah untuk seorang yang disegerakan. Akan tapi ada kalanya pujian itu bukan hanya membangun, akan tapi bisa membuat orang tertipu. Kemudian dia suka dengan pujian dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Dan hakikatnya orang yang paling paham terhadap diri kita sendiri adalah kita sendiri. Orang tidak tahu, maka mereka memuji. Seandainya mereka tahu aib kita, mereka tidak akan puji. Maka Imam Ahmad rahimahullah pernah ketika dipuji, beliau katakan, ya Aba Fulan, inna rajula idha arafa qadra nafsihi la yanfa'uhu kalamun nas. Wahai Abu Fulan, sungguhnya orang itu kalau tahu tentang hakikat dirinya, dia tidak terlalu pedulikan orang-orang bilang apa. Ya, sehingga
Kalau ada orang bilang, Masya Allah ilmu antum banyak, dia tahu sendiri bahwa ilmu dia itu sedikit sekali. Ilmunya hanya 1 pekan sebelum ujian misalkan, atau yang dihafalkan sesuai muqarrar saja, atau yang disampaikan dosen dan sebagainya. Sebenarnya ilmu dia tidak banyak. Mirip sama orang dituduh kaya. Dituduh kaya, Masya Allah, antum gajinya banyak ya. Sekolah sudah nggak bayar, ya uang sakunya $5.000. Itu namanya tertuduh kaya. Nah, tertuduh kaya juga nggak enak. Orang nyangka kita kaya padahal enggak. Satu saat ada konsekuensinya. Ya, ini tuh Anda pernah ceritakan pada sebagian orang dulu kita di Jamiah Islamiyah, bisa-bisanya itu orang-orang yang jualan makanan di jalan tuh bilang, antum tulab jamiah, katanya masing-masing mahasiswa dibagiin mobil. Masya Allah. Sekaya-kayanya Jamiah Islamiyah tidak sampai seperti itu. Apalagi kalau lulus doktorah kemudian dibagiin pesawat, Masya Allah. Gak usah belajar, kita gak usah jadi ulama, jadi raja aja. Akan tapi maksudnya penilaian orang macam-macam. Dan hakikatnya orang yang menilai seperti itu seringkali tidak tahu kondisi asli kita. Seandainya mereka tahu, maka pujian itu ternyata tidak datang. Maka talibul ilm berupaya untuk memperbaiki diri sendiri dan hakikatnya dia yang paling tahu tentang dirinya. Dan tidak perlu pujian itu menjadi tujuan, akan tetapi kita juga perlu menjaga diri agar ilmu ini memiliki wibawa dan dihormati oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, menjadi penutup, yang namanya talibul ilm perlu perjuangan. Kita sering mendengarkan pernyataan para ulama, di antaranya Ibnu Abi Katsir kalau tidak salah, beliau mengatakan la yunalu al-ilmu birahatil jism. Ilmu tidak akan bisa didapatkan dengan santai-santai. Maka ilmu ini perlu perjuangan. Imam Sya'bi rahimahullah, beliau pernah mengatakan kepada orang yang pernah bertanya kepada beliau, beliau katakan, khudh hadzal ilma min ghairi syai' wa laqad kana yurhalu fi ma duna dzalika il Madinah. Sya'bi rahimahullah, beliau tinggal di Irak. Beliau katakan kepada orang yang bertanya, ambil nih ilmu gratisan. Dulu orang kalau mau belajar, dia harus melakukan perjalanan dari sini ke kota Madinah untuk pertanyaan yang lebih ringan dari pertanyaan kamu. Ya, artinya ilmu yang dinikmati dengan gratis dan instan oleh orang-orang kayak kita ini, hakikatnya sudah diperjuangkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Mereka sudah capek. Maka kita perlu sadar bahwa belajar ini membutuhkan pengorbanan. Di antara metode yang memang harus mau tidak mau kita kerjakan, kita harus memiliki target pribadi, harus punya hafalan. 1. Yang kedua harus punya bacaan. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa mudzakarah, saling bertukar pikiran dan berdiskusi, maka itu yang bisa menghidupkan ilmu. Hafalan harus. Tidak mungkin dalam berbagai disiplin ilmu apapun kita tidak akan menghafal. Pasti akan ada hafalan. Dan orang yang banyak hafalannya, realitanya dia akan lebih banyak bisa menguasai ilmu yang dipelajari. Memang sekarang ada gerakan. Bagaimana agar para penuntut ilmu tidak mulai menghafal, akan mereka pindah kepada pemahaman, lalu pemahaman itu akan mereka anggap sebagai sebuah kesuksesan. Kita katakan bahwa pemahaman penting. Akan tetapi orang tidak menghafal bagaikan orang mau perang tanpa senjata. Dan kita harus paham bahwa ilmu ini dijaga dengan hafalan. Sebelum akhirnya ilmu ini melemah. Artinya hafalan sudah semakin melemah, kemampuan orang juga mulai berkurang. Salah seorang ulama dalam mazhab Malikiyah dinukil pernyataan oleh Syekh Masyhur, beliau pernah mengatakan bahwa seorang alim dari mazhab Maliki mengatakan kana al-ilmu fi suduri rijal thumma nuqilat ila butunil kutub fasarat mafatihuha fi suduri rijal. Dulu ilmu itu tersimpan dalam dada kaum muslimin, dihafalkan semua. Setelah itu berpindah kepada buku. Ketika mereka khawatir hafalan mereka sirna bersama mereka, akhirnya mereka bukukan, ditulis. Kemudian datang generasi setelahnya, mereka tidak mampu untuk menghafal seperti orang-orang dulu menghafal. Akhirnya mereka menghafal hanya poin-poinnya saja. Akan tetapi poin-poinnya saja itu sudah baik daripada orang tidak menghafal sama sekali. Bahkan kita dapati beberapa mahasiswa ketika mereka akan memilih fakultas, mereka cari
prodi atau program studi atau qism yang paling gampang. Kenapa saya nggak mau hafal? Ini salah kaprah. Kalau antum tidak mau menghafal, bilang saja sekalian nggak mau belajar. Karena hakikatnya menghafal merupakan rukun dalam belajar. Ihfaz, fa kullu hafizin imam. Hafalkan. Karena masing-masing orang yang menghafal adalah orang yang bisa tampil di depan. Kemudian yang kedua membaca. Dan membaca ini merupakan penopang untuk menghafal. Jika orang ingin menghafal agar kuat pikirannya, maka dia perlu banyak berinteraksi dengan buku. Saya ingat salah seorang syekh di Jamiah Islamiyah, beliau sudah tua, Ustadz Doktor, Profesor. Beliau ketika kita ujian syafahi, tanya pertanyaan di luar materi yang barangkali akan diujikan sebagai sebuah teori. Dia katakan, antum sehari berapa halaman membaca tentang masadirus sunnah yang berkaitan dengan hadis. Waktu itu anak katakan, anak baca buku ini. Buku itu merupakan buku yang sudah kita pelajari di fakultas dan selalu dijadikan sebagai bahan kuliah atau bahan ujian. Maka beliau katakan, antum katakan buku itu adalah masadirus sunnah. Sejak kapan buku kayak gitu menjadi masadirus sunnah? Waktu itu ana bilang, Syekh Afwan, ana mungkin banyak disebutkan dengan keluarga, safar dan sebagainya. Kata beliau, idza fataka syai' faqdi. Kalau antum kehilangan satu aktivitas, antum bisa qadha. Hari ini punya target membaca sekian. Kok ternyata sibuk karena safar atau karena ada kebutuhan, antum bisa qadha. Ganti. Agar tidak rugi dengan waktu. Maka ini adalah kebiasaan para guru-guru senior yang sekarang sudah mulai berangsur punah karena ada namanya generasi milenial. Ya, ketika orang mau cari maklumat gampang dengan browsing, ahlu browsing wal jamaah, akhirnya gampang sekali ilmu itu meluap. Ya, bukan meluap tapi menguap maksudnya. Ya, sehingga gampang hilangnya. Kalau Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, man ramal ilma jumlatan zahabat anhu jumlah. Orang yang mencari ilmu langsung banyak, dia akan kehilangan juga langsung banyak. Bagaimana dengan orang yang pengen instan-instan? Dia hafalkan semua itu dengan browsing. Dia cari dengan browsing. Setelah itu hilangnya juga langsung cepat. Tidak usah nunggu setahun, 2 tahun. Mungkin sekarang dicari, besok sudah lupa. Atau mungkin seminggu sudah hilang itu semua maklumat yang kita hafalkan. Karena memang kita tidak mendapatkan atau tidak melakukan perjuangan orang-orang dahulu. Dan anak kembali katakan bahwa ini semua kita sama. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Akan tetapi kita berusaha untuk saling mengingatkan agar mudah-mudahan kita bisa kerjasama untuk menggapai yang kita cita-citakan. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar agama dengan sungguh-sungguh. Semoga ini ada manfaatnya. Dan ana merasa banyak kekurangan, kan tapi semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang muta'awwinin 'alal birri wat taqwa, dan apa yang kita rasakan banyak kekurangannya kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian saling mengingatkan. Mungkin yang dapat ana sampaikan, wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan ke Akh Rais Jalsa. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira ala husnil kalam wa husni ta'lim. Terus selanjutnya kepada teman-teman yang hadir di sini, bila ada pertanyaan silahkan untuk raise hand dahulu ya. Raise hand silahkan, nanti ada tunjuk selanjutnya. Anda rasa tidak ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan dari Anda pribadi, Ustaz, boleh? Silakan.
Oke, sebenarnya ada satu poin yang cukup ngena di diri Anda pribadi ketika antum membahas di man talabal hadis faqad aflas. Yang mencari ilmu hadis maka dia sudah tentu pasti akan menjadi miskin. Dan memang kenyataannya seperti itu ya. Kita ingin menuntut ilmu itu perlu ada perjuangan, baik itu secara fisik dan juga secara finansial, secara keuangan. Tapi yang cukup memberatkan ini begitu kita terjun ke masyarakat nih. Karena kan kita melihat sendiri rata-rata guru itu kurang diapresiasi secara keuangan lah, terlihat seperti itu. Dan mungkin sedikit curhat, dan di sini adalah yang membuat Anda ragu-ragu ini, apakah, karena sejujurnya Anda suka di dunia pendidikan karena background ayah saya juga seorang pengajar dan background kakek saya juga seorang pengajar. Jadi sebenarnya saya suka di dunia pendidikan, tapi melihat kenyataan yang seperti ini saya menjadi sedikit ragu-ragu. Dan mungkin antum bisa sedikit kasih nasihat kepada Anda dan juga teman-teman yang sekelebat pemikiran seperti itu. Barakallahu fiikum. Iya, sebenarnya rizki yang kita miliki disebutkan dalam Sahih Muslim, hakikatnya yang kita makan dan kita pakai atau yang kita sedekahkan. Ya, kalau Nabi SAW yaqulu ibnu Adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa abla atau tasaddaqa fa amda. Ya, hakikat harta kita yang kita makan dan kita pakai atau yang kita sedekahkan. Sisanya adalah warisan. Itu kaidah. Yang kedua, kadang kita mensejajarkan bukan antara tulabul ilm, tapi kita bandingkan diri kita dengan orang yang dapat penghasilan dunianya lebih banyak. Sehingga kita merasa, oh kayaknya kurang mendapat penghargaan, apresiasi, atau istilahnya mendapatkan perhatian. Dan ada sebenarnya yang lebih enggak bagus lagi ketika sebagian orang yang belajar agama, mereka ingin mendapatkan penghargaan seperti orang-orang yang mendapatkan piala, atlet yang dapat bonus dan sebagainya. Kita ini beda jalur. Kalau seandainya kita bandingkan dengan penduduk dunia, kita jauh sekali memang. Dan bisa jadi kita dapatkan itu. Tapi jalannya karena kita serampangan, akhirnya kita dapatkan juga seperti yang kita inginkan dari penduduk dunia. Tapi jalannya yang kita memprihatinkan. Kita seolah berjualan ilmu akhirnya. Nah, tapi kita tidak nafikan. Kita butuh untuk mencari dunia agar kebutuhan kewajiban kita terpenuhi, itu adalah manusiawi. Maka ini disampaikan oleh tidak salah oleh Ibnu Jauzi. Beliau katakan bahwa seorang kalau seandainya dia menghabiskan waktu untuk belajar saja atau mengajarkan saja, mungkin dia kesulitan untuk mendapatkan nafkah dan rezeki untuk dirinya, apalagi untuk keluarganya. Kalau seandainya dia siap untuk hidup yang super nerima, kata orang Jawa itu, ya, maka dia akan menghadapi berbagai keterbatasan. Atau kalau tidak, bisa jadi dia akan hidup di ketiak kaum muhsinin. Kata Ibnu Jauzi seperti itu. Dia bisa jadi akan berada pada santunan orang-orang dermawan. Ya, kalau dermawan betulan, zahiran wa batinan. Kalau seandainya tidak, dia satu saat akan diatur oleh para dermawan. Maka kata Ibnu Jauzi, sudah sepantasnya talibul ilm menggabungkan antara belajarnya dengan sedikit mengorbankan waktu itu untuk mencari rizkinya, agar dia tetap bisa menjaga kehormatan diri dan ilmunya. Ini nasihat yang bagus sekali, karena cuma lupa teksnya, kemudian merojiknya. Karena waktu itu Anda baca sepintas lalu aja. Akan tetapi sekarang realitanya kan nggak begitu. Kebanyakan orang sudah berilmu, tapi dia pengen saingan juga sama orang-orang lainnya. Begitu. Ya alasannya memang bisa disamakan. Karena tidak pengen kaya karena amplop misalkan. Atau karena
dibilang, wah antum mah ustadz santai aja, nanti akan ada yang nyantunin. Santunan itu kan tidak ada bedanya sama anak yatim atau orang miskin tuh. Tapi ini wujudnya yang berbeda, ada gelarnya. Nah, tapi yang jelas dalam pembahasan seorang menerima upah dari pelajaran yang dia sampaikan, ini khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak pantas, ada sebagian ulama mengatakan boleh ketika dia butuh, dan ada masing-masing dari ulama itu contohnya yang menjadi teladan dalam hal itu. Dan masing-masing ada dalilnya. Nah, inna a'zama ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Kata Rasulullah SAW. Sungguhnya yang paling bagus untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah, maksudnya mengajarkan. Ya. Dan para ulama membolehkan sebagian dalam menyampaikan ilmu apapun, kemudian dia ambil gaji, tidak ada masalah dalam hal itu. Akan tetapi seorang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, apalagi saingan. Wah, kalau gaji di sana, kalau amplop di sana, kalau ini di sana, ini paling bisa merusak keberkahan ilmu dan dakwah. Maka pandai-pandai kita menjaga keikhlasan dan juga cari komunitas yang selamat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dunia akhirat. Oke, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Benar-benar membuka pemahaman Anda, membuka pikiran Anda dalam hal ini. Tayyib, karena tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi Anda ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan juga ilmu yang bermanfaat juga untuk kami semua. Amin. Mungkin kita cukupkan pertemuan malam hari ini, kajian malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan Afan, ini katanya ada sertifikat juga untuk antum sebagai pengisi materi malam hari ini. Mungkin panitia bisa tampilkan sertifikatnya. Ini sertifikat dari kami, dari KSI Akses Lipia, yang kami berikan kepada antum sebagai pemateri pada malam hari ini. Syakarallahu lakum juhudakum wa sa'yakum, ja'ala dzalika fi mizan hasanati. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin nanti akan kami kirimkan kepada antum via Japri, dan mungkin bisa di-close share screen-nya. Atau mungkin ada tambahan dari panitia sebelum kita tutup? Oke, baik. Oke, tidak ada tambahan lagi. Sekali lagi Anda ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz ya, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Tutup dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.